nasta'in ala kulli waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati para jajaran BPH, adalah hadir sekretaris umum, bendahara, dan juga yang saya hormati pengurus BPJE yang telah melaksanakan agenda yang luar biasa insyaallah. Ya, ini adalah agenda perdana untuk kita laksanakan untuk bagian di bidang BPJE ini ya. Dan juga yang tak lupa saya hormati dan banggakan, kita semua di sini ada pengurus DPC yang dari Ilir, yang dari Mabuan, bahkan ada yang dari Marapapalik nih yang paling jauh nih, masya Allah. Apa dari Marapapalik nih? Ya, antara Marapapalik ke Tungkal ini kayak sama kayak ke Jambi Pak ya? Lebih. Hah? Lebih? Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Paling dekat ke Jambi lah Pak ya? Iya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan hari ini silaturahimnya berbuah sebuah keberkahan tentu Pak ya. Dan juga insya Allah sama-sama kita bersinergi menambah ilmu sama-sama insya Allah. Selanjutnya salam salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sebuah kegiatan yang insyaallah kegiatan yang luar biasa. Ini perdana ya, perdana dilakukan oleh DPD PKS Tanja Barat. Karena sebelumnya memang kegiatan dan bidang BPJE ini belum menjadi fokus kegiatan kita ya. Mengapa ini menjadi fokus? Karena ini banyak terjadi permasalahan di bagian-bagian seperti ini ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh ketua bidang BPJE ya, bahwa bidang ini nanti akan mengakomodir semua kebutuhan anggota kader dalam hal bagaimana nanti seluruh anggota ini bisa sejahtera ya. Hal yang paling utama adalah membangun mindset tadi yang disampaikan gitu kan ya. Ketua Majelis Syuro kita ya menyampaikan mengapa pentingnya program BPJE ini ya. BPJE ini menjadi penting satu ya, satu-satunya bidang yang memang fokus membicarakan tentang rupiah. Mungkin ada bidang kaderisasi yang itu fokusnya bagaimana peningkatan spiritual ya anggota, terus bagaimana kita menambah anggota gitu kan ya. Dan bidang-bidang lain yang nyaris fokus bagaimana membicarakan anggota-anggotanya ini harus sejahtera, ini bidang BPJE ini gitu kan ya. Kita nanti jangan sampai berpikir kita ingin mensejahterakan masyarakat umum. Ternyata anggota kita sendiri masih banyak yang belum sejahtera begitu ya. Bahkan dalam survei internal kita itu 85% anggota PKS itu masih berstatus mustahik. Paham kan mustahik kan? Berhak menerima zakat gitu kan. Artinya orang yang dikategorikan belum mampu niat begitu. Hampir 80%. Banyak kan? Ya. Dan kebutuhan politik kita itu sangat besar. Ya, mungkin Bapak sekalian tahu sendiri kan, kebutuhan politik itu butuh dana yang tidak sedikit. Dan PKS ini amat dari Ketua Majelis Syuro kita Habib Salim Asegaf. Kita tidak mengambil sumber-sumber dana gelap atau donatur dari mana gitu membiayai. Banyak yang sudah menawarkan kita ini dengan nilai yang fantastis, tapi kita tolak. Kenapa? Kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik itu dengan cara yang baik juga, begitu. Makanya salah satu ikhtiar kita ya untuk menguatkan bagaimana itu anggotanya kita kuatkan. Salah satunya selain kekuatan anggotanya banyak, tapi kantong-kantongnya tebal. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPJE ya, kita tuh harus sehat
Ruhiyahnya harus sehat, jasmaninya harus sehat, dan rupiahnya juga harus sehat. Kalau hanya ruhiyah dan jasadiah saja yang sehat, rupiahnya sakit, loyo di rumah tuh, pusing malah, ya kan? Realitanya seperti itu, ya. Oke lah, tahajudnya rajin, ya gitu kan? Oh, ibadah kuat gitu kan? Sehat badan, ya. Duit di dompet kosong. Anak, istri, nak beli beras hari itu, apa yang pusing nggak? Pusing gitu kan? Ya. Tapi kalau seandainya nih rekening tuh nggak ada habisnya, nah dompet standby terus. Nah, kapan aja diajak ketua DPD kita berangkat tuh, ya kan? Aman sudah kantong sudah aman, gitu. Makanya kita juga fokus untuk membina ini, gitu kan? Ya. Apa yang menjadi tindakannya? Mindset dulu pembentukan, ya. Seringkali urusan-urusan bisnis, ya, usaha ini pasti menjadi nilai pokoknya adalah modal, betul nggak? Ya. Modal ada aduh. Nanti kalau kegiatan BPJ ada modalnya enggak? Nah, itu tuh biasanya di awal-awal, ya. Ini bukan yang utama sesungguhnya. Nanti kita bahas di saat workshopnya, gitu kan? Ya, bukan hal yang utama. Mindsetnya dulu terbentuk, gitu kan? Kalau mindsetnya benar, insya Allah, gitu kan, akan menjadi semuanya bagus, gitu. Nah, insya Allah ini kita mulai, ya. Kegiatan BPJ ini bukan kegiatan pertama dan terakhir. Ini kegiatan yang berkesinambungan. Nanti insya Allah setelah ini akan kita buat kelas-kelasnya, ya. Kelas bahasa kita tuh kelas bisnis lah, gitu kan, belajar sama-sama kita, mengupgrade terus ilmu kita, gitu kan, ya. Tadi disinggung juga kan, bisa jadi kita tidak bisa melakukan itu karena tidak tahu ilmunya, gitu kan. Ngapa kita tidak bisa membuat komputer, tidak punya ilmunya, gitu. Orang yang punya ilmu bisa buat komputer dia, ya kan. Ngapa kita bisa tidak, orang ada tukang yang bisa membuat gedung ini, saya tidak bisa buatnya, Anda punya ilmunya, gitu kan. Suruhlah membuat ngecor macam mana, tidak tahu saya. Ya, gitu. Tapi kalau nyari naikkan omset bisa lah. Gitu. Kan ada ilmunya. Begitu juga bisnis. Bisnis itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar, ya. Saya pun masih belajar, maka nanti kita terus mengupgrade ilmu sama-sama. Dan kita nanti bisa saja mengundang pebisnis yang udah sukses, kita undang sini, ya, memberikan inspirasi untuk kita. Bagaimana trik-triknya? Karena pola itu pasti ada. Pola sukses itu pasti ada. Ya, karena apa? Sukses itu pasti ada syaratnya. Gagal itu pasti ada sebabnya, gitu. Ada orang yang baru sebentar itu gagal, karena memang ada sebabnya. Ada faktor-faktor yang membuatnya gagal, gitu kan. Ketika syarat-syarat sukses itu dilakukan, sukses saja nanti insya Allah, gitu kan, insya Allah. Ya, kita hari ini kita mulai, dan mudah-mudahan saya berharap saya tidak muluk-muluk memang untuk mentargetkan bagaimana, karena keinginan untuk berwirausaha bisnis itu memang dari hati, bukan paksaan. Saya dengan ketua BJ jangan dipaksakan anggotanya harus ikut, bisa jadi kan memang tidak kepengen jadi pengusaha kan, gitu kan. Tidak semuanya kepengen, tidak semuanya mau ingin di bidang itu, gitu kan. Makanya yang mau saja dan yang siap, kita sama-sama bergerak untuk bisa berkembang bersama-sama insyaallah, ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, program bincang-bincang bisnis PKS Tanja Barat mulai hari ini kita buka, ya. Baik, insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti sesi panjangnya akan kita sampaikan di sesi workshopnya insyaallah. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.